قال الشيخ الحافظ تقي الدين أبو محمد عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن سرور المقدسي رحمه الله تعالى. الحديث الثاني عشر بعد المئة. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن معاذ بن جبل كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء الآخرة ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة. الحديث الثالث عشر بعد المئة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. الحديث الرابع عشر بعد المئة. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو ليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته. وأوتي بقدر فيه خضرات من بقول فوجد لها ريحا فسأل فأخبر بما فيها من البقول فقال قربوها إلى بعض أصحابه كان معه فلما رآه كره أكلها قال قل فإني أناجي من لا تناجي. الحديث الخامس عشر بعد المئة. عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل البصل أو الثوم أو الكراث فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو الإنسان وفي رواية بنو آدم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah kajian rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Alladzi bi ni'matihi, yang dengan nikmat dan karunia dari Allah semata tatimmus shalihat, segala kebaikan menjadi sempurna. Kita lanjutkan kajian kitab Umdatul Ahkam sampai bab yang berikutnya, babu jawazi imamatil mutanaffili bil muftarid. Bab
jawazi diperbolehkannya imamatil mutanafili, seorang yang salat sunnah mengimami, menjadi imam bil muftaridi terhadap orang yang salat fardu. Jadi imamnya niatnya salat sunnah, makmumnya niatnya salat fardu 5 waktu. Al-haditsu ats-tsaniya 'asyara ba'dal mi'ah, hadis yang ke-112, an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, dari sahabat yang mulia Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, beliau bercerita, beliau meriwayatkan anna Mu'adz bin Jabal, sesungguhnya sahabat yang mulia Mu'adz ibnu Jabal radhiyallahu taala anhu, kana yusalli, dahulu beliau seringkali senantiasa salat ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-isya al-akhirata, salat isya yang terakhir. Jadi beliau salat di Masjid Nabawi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjadi makmumnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di salat isya yang terakhir. Jadi maghrib itu disebut al-isya al-ula. Kalau salat isya itu disebut dengan al-isya al-akhirah. Thumma yarji'u ila qaumih, kemudian beliau pulang kembali menuju ke kaumnya, pulang ke kampung halamannya, ke kampungnya dia. Fayusalli bihim, maka beliau salat mengimami kaumnya, masyarakatnya, tilka shalah, dengan salat tersebut. Maksudnya beliau salat isya 2 kali. Pertama menjadi makmumnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian ketika kembali menemui kaumnya, beliau menjadi imam bagi kaumnya, mengimami salat isya mereka. Tapi pelajaran yang bisa dipetik dari hadis yang mulia tersebut, ma yu'khadhu minal hadithi al-awwal, yang pertama, jawazu imamatil mutanaffili bil muftarid, bolehnya seorang yang salat sunnah, al-mutanaffil, orang yang salat sunnah, niatnya salat sunnah mengimami orang yang salat fardu bil muftarid. Wa annahu laisa minal mukhalafati al-manhi anha, dan sungguhnya perbuatan itu bukanlah termasuk perbuatan yang menyelisih syariat yang terlarang darinya. Jadi bukan perbuatan yang menyelisih syariat dan dilarang oleh agama kita, tidak. Ats-tsani, yang kedua, jawazu imamatil muftaridi bil mutanaffili bi tariqil aula, bolehnya imamatil muftarid, seorang yang salat fardu menjadi imam bil mutanaffili, bagi orang yang salat sunnah itu kebolehannya adalah bitorikil aula, artinya lebih utama. Jika orang yang salat sunnah saja boleh menjadi imam bagi orang yang salat fardu, lebih-lebih yang salat fardu, tentu lebih boleh lagi dia menjadi imam bagi yang salat sunnah. Baik. Ats-tsalits, yang ketiga, jawazu i'adatis shalatil maktubah, diperbolehkannya mengulang kembali, melakukan lebih dari sekali salat fardu. Jadi salat wajib itu boleh dikerjakan lebih dari 1 kali. Salat maghrib 2 kali boleh, salat isya 2 kali hukumnya boleh. La siyama, terlebih lagi idza kana hunaka maslahah, apabila di sana ada kebaikannya, maslahatnya. Seperti Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau adalah orang yang terbaik di tengah-tengah kaumnya, aqra'uhum, yang paling pandai membaca Al-Quran dan paling banyak hafalannya. Maka tentu lebih diperbolehkan lagi ya, kalau ada maslahat. Taib, bi an yakuna qari'an, dia seorang pembaca Quran. Pembaca di sini kalau disebut qari, bukan hanya pandai membaca, tapi juga mengerti hukum-hukumnya, memahami kandungannya, dan juga memiliki hafalan tentangnya. Fa ya ummu ghairu qari,
maka dia menjadi imam bagi yang bukan qari, orang yang tidak ahli dalam Al-Qur'an. Au yadkhulul masjidah ba'da an shalla munfaridan, atau dia masuk masjid setelah dia sholat sendirian, fayajidu jama'atan, ternyata dia mendapati di masjid masih sholat jamaah. Taib, fa sholatuhu ma'ahum, maka sholatnya dia bersama jamaah itu tukammilu, bisa menyempurnakan naqsa sholatihi al-ula, kekurangan dari sholatnya yang pertama, wahdahu, ketika sendirian. Bagaimana itu terjadi? Saya beri contoh. Terjadi hujan deras sebelum sholat duhur. Deras. Apabila hujan, boleh kita sholat di rumah atau kamar kita masing-masing ya. Antum sudah wudu, sholat duhur. Tiba-tiba hujan reda, terus antum pergi ke masjid karena tahu hari Kamis ini jadwal pengajian kajian kitab rutin Umdatul Ahkam. Antum pergi ke masjid. Ternyata di masjid Ustadz Daki atau ikhwan-ikhwan yang lainnya, para imam, belum selesai sholatnya ya. Maka apakah duduk di luar? Tidak, ikut sholat. Walaupun tadi sudah sholat di kamar, ikut sholat kembali. Jelas? Dan itu ketika ada dua orang yang duduk-duduk di teras masjidnya Rasulullah SAW, selesai sholat Rasulullah mendapati mereka duduk-duduk, ditanya, dipanggil Rasulullah, kenapa kalian berdua duduk-duduk dan tidak ikut sholat bersama kami? Mereka menjawab, kami sudah sholat di kemah-kemah kami, di rumah-rumah kami, di tenda-tenda kami. Maka Rasul mengatakan, jika kalian berdua mendapati jamaah ada di masjid, maka ikutlah sholat, sekalipun sudah sholat di rumahnya atau di kemahnya atau di kamarnya. Jelas ini ikhwan yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Taib. Jadi lebih-lebih apabila di situ adalah sholat fardu, yang pahalanya tentu lebih banyak apabila dikerjakan dengan berjamaah. Hadis berikutnya atau bab berikutnya, bab hukmi satri ahadil atiqaini fis shalah. Bab hukum menutupi, bab hukum satri, menutupi ahadil atiqaini, salah satu dari dua bahu atau pundak, fis sholati, di dalam sholat. Jadi kalau sholat ikhwan kelihatan dada tidak mengapa, apalagi ke antum sedang memakai baju ikhram itu ya. Baju ikhram, tahu kain ikhram yang putih, yang satu untuk sarung, yang satu untuk menutup dua bahu. Tidak apa-apa kelihatan dadanya sini, kain ikhram, karena kain ikhram tidak berjahit ya, kelihatan dada. Tapi tidak boleh memperlihatkan atau membuka kedua bahu atau pundak, karena banyak yang tidak ngerti. Ketika sholat dia memposisikan kain ikhramnya itu, yang satu menutupi pundak kiri tapi pundak kanannya dibuka. Ini banyak jamaah umroh dan haji yang tidak memahami agama dengan baik. Jadi sholat dalam keadaan pundak kanannya terbuka. Dan itu hanya dilakukan ketika tawaf saja, bukan ketika sholat. Sholat harus ditutup kembali. Bahkan selesai tawaf itu ditutup, kemudian melaksanakan sa'i dalam keadaan pundaknya keduanya tertutup, bukan dibuka. Ini banyak yang tidak mengerti. Taib, kita bahas di sini. Al haditsu ats-tsalitsa 'asyara ba'dal mi'ah. Hadis yang ke-113. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Siapa ikhwan namanya beliau? Abdurrahman ibnu Sakhrin ad-Dausi. Kapan dilahirkan? Mata wulida sanata tis'a asyrata qabla al-hijrah. Lahir tahun 19 sebelum Hijriah, SH. Wa mata tufiya, kapan meninggal dunia? Tufiya sanata, kapan ikhwan? Tis'in ba'da khamsin, atau tis'in wa khamsin, meninggal tahun 59 Hijriah radhiyallahu anhu. Wa kam hadithuhu, berapa hadisnya beliau? Berapa hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu? Berapa? 5.374 hadis. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yusalli ahadukum fis thawbil wahid. La yusalli, janganlah
salat ahadukum, salah seorang di antara kalian. Jadi kata-kata la yusolli sini bukan salah seorang di antara kalian tidak salat, tidak boleh diartikan tidak. Karena la di sini bukan apa namanya? La nafiyah, tapi la apa? Nahiyah ini. Jadi la nahiyah itu kadang-kadang masuk kepada mukhatab, kadang masuk kepada ghaib, gitu lah. Kalau masuk kepada ghaib, nanti dia menjazmkan sebagaimana dia masuk kepada mukhatab fi'il mudhari'nya. Seperti misalnya la tajlis. Nah, misalnya ada orang yang datang. Katakan la yajlis fulanun qabla, misalnya apa? Yusolli rakaatain. La yajlis fulanun. Apa artinya? Janganlah si fulan itu, kasih tahu dia, janganlah si fulan itu duduk sebelum dia sholat 2 rakaat tahiyatul masjid. Tapi kalau beda dengan antum katakan la yajlisu fulanun, fulan tidak sholat, tidak duduk artinya. Fulan tidak duduk, beda ya. Sehingga di sini la-nya adalah la apa? Nafiyah atau nahiyah? Nahiyah. La nahiyah, la larangan, bukan nafiyah. Taib, la yusalli ahadukum. Janganlah salah seorang di antara kalian sholat fi thawbil wahidi, mengenakan kain yang hanya 1 lembar. Jadi jangan sholat menggunakan kain yang hanya 1 lembar. Laisa ala atikihi. Jadi kain itu hanya untuk menutupi apa? Pusar hingga lututnya. Jadi hanya untuk sarung saja. Sholat pakai sarung, dadanya terlihatan. Saya tanya, auratnya laki-laki itu dari bawah pusar ini ke bawah sampai lutut. Seandainya dia pakai sarung, dadanya terlihat, ini aurat bukan? Tidak dosa, ya. Antum keluar dari kamar mandi, tapi ya kurang pantas lah ya. Nanti kalau dilihat kurang pantasnya, dah. Tapi tidak dosa, ini bukan aurat. Antum telanjang dada misalnya, renang gitu ya, kelihatan dadanya tidak mengapa. Tapi jangan sholat pakai sarung aja. Anak dulu punya teman dari Malaysia, namanya Ustadz Hasmizul namanya, Hasmizul. Beliau ini pernah sholat karena mengatakan bolehnya laki-laki memperlihatkan dadanya. Dia sholat hanya pakai sarung. Dia sholat hanya pakai sarung. Kemudian di atasnya ini dia telanjang dada. Tidak boleh. Ini hadisnya Rasulullah SAW. La yusalli ahadukum fi thawbil wahid. Janganlah salah seorang di antara kalian sholat hanya memakai 1 kain. Laisa ala atikihi, yang tidak ada di atas bahunya atau pundaknya minhu, darinya syai'un, sesuatu, tidak ada yang menutupi sesuatu apapun. Ini tidak diperbolehkan. Al-ahkamu, hukum-hukum yang bisa diambil. An-nahyu anis sholati biduni satril atiki. An-nahyu di sini ada larangan anis sholati, dari salat, larangan salat biduni, dengan tanpa satril atiki, menutupi bahu atau pundak. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, kata beliau, tahu Syekhul Islam ulama abad berapa? Syekhul Islam, kalau tidak salah beliau lahir 661 Hijriah, wafat 728 Hijriah. Ya. Ulama abad berapa berarti? Abad ke-7. Ya, 661 Hijriah, beliau wafat 728 Hijriah. Di usia berapa? 67 tahun. Di usia 67 tahun. Rahimahullah taala. Seorang ulama mazhab Hanbali. Beliau mengikuti mazhab Hanbali, tapi beliau muhakkik, ahli tahqiq, dan tidak ta'assub, tidak fanatik buta dengan mazhab Hanbali. Rahimahullah taala. Beliau mengatakan, kita simak ucapan beliau. Satrul atiki, menutupi bahu atau pundak. La haqqus shalah, benar-benar merupakan haknya salat. La haqqus sholati, benar-benar merupakan haknya salat. Fayujuzu lahu kasfu mankibaihi, maka boleh baginya membuka kedua bahunya kharijas sholati, di luar salat. Kalau di luar salat boleh. Ya, antum di kamar misalnya ganti baju, terlihat teman antum, yang penting enggak kelihatan auratnya, boleh. Karena ini bahu bukan apa? Aurat. Ya, boleh ya. Antum pakai apa namanya, kaos singlet yang segini ya, tidak ada ininya, boleh. Biar kelihatan sininya besar, boleh. Ya, besar-besaran mana gitu ya, boleh. Nah, jangan ikhwan sininya kecil, aduh, dipelintir ceklek nanti putus ini. Ya, ini yang gede sininya, gede gitu loh. Dipukul begini saja, ya, nggak terasa.
Enggak usah ditoto ya, salah. Besar ini ya. Enggak terasa kalau kecil kayak Ahmad itu loh, bagus itu ikhwan itu. Nah, agak segan musuh itu melawan Ahmad gitu. Gede. Enggak usah dipukul, dimberke Ahmad aja sudah pingsan musuhnya ya. Badan yang gede. Nah, agak sedikit berisi itu loh ikhwan. Ya. Baik. Kita lanjutkan ya. Beliau mengatakan, boleh di luar salat. Wa hina idzin, pada saat itulah ya, faqad yasturul musalli fi sholati ma yajuzu ibda'uhu fi ghairi salat. Maka terkadang seorang yang salat itu menutupi di dalam salatnya sesuatu yang boleh dia tampakkan di luar salat. Contoh contoh ini, salat tanpa memakai penutup kepala. Hukumnya apa, ikhwan? Bukan haram, makruh, dibenci. Mengurangi pahala salat. Jadi antum kalau salat tanpa memakai kopiah, itu pahalanya berkurang. Makanya usahakan kopiah, surban ya digunakan untuk menutup. Songkok nasional, songkok yang hitam itu songkok apa? Nasional. Kalau ini namanya kolanswa ya, atau songkok nasional atau surban. Karena Rasulullah SAW disebutkan oleh beberapa ulama, diantaranya oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, dan disebutkan juga oleh Syekh Al-Muhaddits, muridnya Syekh Al-Albani, Syekh Masyhur Hasan Salman hafizahullah ta'ala, bahwa termasuk kesalahan orang yang sholat itu adalah orang yang sholatnya tanpa menutupi kepalanya dengan sesuatu apapun. Dan saya kagum dengan beberapa orang dari India dan dari Pakistan, di Saudi Arabia dulu, sering saya lihat mereka kalau sholat itu menutupi kepalanya dengan sapu tangan. Jadi sapu tangan itu diikatkan di kepala, ditutupkan. Daripada sholat tidak memakai sesuatu apapun di kepalanya, sampai begitu. Jadi sapu tangan, ya itu diletakkan begini, diikatkan masih cukup. Sapu tangan kan lebar ya. Jadi seperti itu. Supaya kepalanya ada tutupannya. Sebab di dalam hadis yang lainnya, Al-Albani kalau tidak salah mensahihkan hadisnya, Rasulullah pernah bersabda, innallaha ahaqqu an yutazayyan bihi. Sesungguhnya Allah lebih berhak untuk Allah itu didatangi dengan seorang berhias di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan memakai penutup kepala termasuk berhias. Tapi seandainya ada orang sholat tanpa penutup kepala, sholatnya bagaimana? Sah, ikhwan. Tidak ada yang mengatakan batal, tapi termasuk hal-hal yang mengurangi pahalanya sholat. Makanya dikatakan termasuk akhta' al-musallin, kesalahan-kesalahan orang yang sholat tanpa memakai penutup kepala. Sebab Nabi jangankan sholat, beliau keluar rumah saja menutupi apa? Kepalanya. Apalagi sholat. Sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, pelajaran yang kedua, ats-tsani istighbabu satrihima. Disunahkan untuk menutupi kedua pundak, au ahadihima, atau menutupi salah satu dari keduanya, fis sholati, di dalam sholat, ma'a wujudis sutrah, sekalipun adanya sutrah penutup. Ats-tsalits, yang ketiga, istihbabu qaulil musalli ala hayatin hasanah. Disunahkan kondisi seorang yang sholat itu dalam keadaan yang baik ketika sholat. Jangan sholat ikhwan pakai kaos sepak bola, tulisannya di belakang Ronaldo nomor sekian. Jangan. Antum sholat pakai pakaian yang terbaik, pakai pakaian yang terbaiknya ya. Kaos itu untuk olahraga atau untuk nyuci atau untuk makan, gak apa-apa. Antum nanti lepas baju ini pakai kaos biar tidak gerah, tidak panas. Tapi kalau sholat diusahakan ya, diusahakan semaksimal mungkin kita pakai hem. Tahu hem? Bukan kain kaos, usahakan ikhwan, pakai kopiah. Taib. Begitu yang seharusnya dilakukan. Taib. Jadi tadi yang kedua ya, saya ulangi lagi, disunahkan untuk istihbabu satrihima, menutupi kedua pundak, au ahadihima, atau salah satu dari keduanya, fi shalah, dalam salat, ma wujudi sutrah, dengan adanya penutup. Jadi misalnya begini, kita bisa menutupi. Lain kalau ini waktu sholat mau habis, sudah mau habis. Sholat duhur kapan habisnya? Asar jam berapa ikhwan? Jam 14 lebih berapa? Hah? 14 lebih? Sholat asar 14 lebih berapa adzannya? Asar jam berapa? Jam 2 lebih berapa? 3 kurang dikit ya, asar.
Ternyata dia 2:30 belum sholat asar, hanya punya kain 1 lembar, yaitu sarung. Nyari penutup gak ada, ya sudah pakai sarung. Tapi kalau ada, jangan sengaja membuka apa? Pundak. Ini maksudnya yang kedua, paham ya? Yang kedua seperti itu. Kalau ada, maka wajib ditutupi. Nah, pembahasan berikutnya, babu ma ja'a fi thumi atau fi thumi wal basali wa nahwihima. Bab tentang apa-apa yang datang di dalam kaitannya dengan athum, bawang putih. Pembahasan tentang bawang putih, wal basali, bawang merah. Bawang merah itu bahasa Jawanya berambang. Wa nahwihima, dan yang semisal semacam keduanya, yaitu makanan-makanan mentah yang baunya menyengat. Seperti apa? Durian ya. Durian menyengat enggak? Pete, jengkol ya. Ya Allah ya Rob ya. Itu baunya menyengat sekali ya. Ahmad makan pete 2 terus kemudian sholat duhur tidak gosok gigi. Ini yang di sampingnya, ya Allah ya Rob, menahan itu ya, menahan. Jangan ya. Taib. Al haditsur rabi' asyara, hadis yang ke-14 ba'dal mi'ati, setelah 100 berarti 114. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, qol, beliau berkata, man akala thuman, barang siapa yang makan bawang putih, au basalan atau bawang merah, falyatazil, ini juga apa namanya, perintah kepada ghaib, hendaknya dia menjauhi kami, menjauh dari kami, mengucilkan dirinya dari kami. Au liya'tazil masjidana, atau hendaknya dia menjauhi masjid kami. Jangan dekat-dekat masjid kami kalau dia baru saja makan bawang putih dan bawang merah yang mentah. Wal yaq'ud fi baitihi, hendaknya dia duduk di rumahnya dulu, sholat di rumah saja. Nanti kalau sudah tidak bau baru ke masjid. Oleh karena itu kalau kita hendak sholat, jangan makan makanan yang berbau seperti itu, apalagi tidak gosok gigi ya, ikhwan. Gosok gigi, kalau mau sholat gosok gigi, ikhwan. Ya, tidak cukup. Ya, kalau antum di sini mudah, ada pasta gigi, ada sikat gigi, gosok gigi. Nah, wa utiya bikidrin, kemudian didatangkan satu kidir. Kidir itu apa? Panci, wadah. Fihi khadiratun, di dalam kidir itu ada khadirat, ada sayur-mayur, sayur-sayuran. Lihat di situ kidrun, apa makna kidrun? Di gharibul hadits, huwal wi'a'u, yaitu wadah, alladzi yudbakhu fihi, di mana sesuatu dimasak di wadah tersebut, seperti panci. Kalau kita terjemahkan panci. Kemudian khadirat, apa maknanya khadirat? Kadang-kadang dikatakan khadrawat ya, khadrawat. Kadang-kadang dikatakan khudor, sama ya. Khudor itu sayuran, khadrawat sama sayur mayur, khadirat hijau-hijauan sama. Di sini disebutkan ya, wahidatuhu, bentuk tunggalnya adalah khadiratun wahia al-baqlatu al-khadra, sayuran hijau. Jadi sayuran hijau. Taib, min bukul, dari bukul. Lihat di situ, al-bukulu jam'u baqlin wa huwa kullu nabatin, semua tanaman ihdarrat bihil ardu, yang buminya Allah ini menghijau disebabkan tanaman tersebut. Ya semua ya. Kalau kita mengatakan sayuran ya, sayur mayur, sayuran. Taib. Fawajadalaha rihan, maka beliau mendapati ada bau padanya. Fasa'ala, maka beliau bertanya. Fa'ukhbira, lantas beliau diberitahu bima fiha, dengan apa yang ada pada wadah tersebut, panci tersebut, minal bukul, dari sayur mayur. Faqala, maka Nabi SAW mengatakan, qarribuha, dekatkanlah ia, ila ba'di ashabihi, kepada sebagian sahabat-sahabatnya, kana ma'ahu, yang sebelumnya bersamanya. Falamma ra'ahu, maka tatkala beliau melihatnya, kariha aklaha, beliau membenci untuk memakan sayuran tersebut yang berbau, yang menimbulkan bau. Qala, maka beliau bersabda, kul, makanlah kalian,
Beliau tidak mengatakan haram itu ya. Makanlah kalian. Fa inni unaji, sesungguhnya aku bermunajat, aku berkomunikasi, bermunajat man kepada zat la tunaji, yang kamu tidak bermunajat kepadanya, yang kamu tidak bermunajat kepadanya. Thaib. Hadis berikutnya, al haditsu al khamisa asyara ba'dal mi'ah. Hadis yang ke-115. An Jabirin, dari Jabir radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qol, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Jabir ini siapa? Jabir itu banyak ya. Jabir di sini Jabir bin Abdullah. Kalau Jabir bin Abdullah, maka beliau termasuk perawi yang terbanyak meriwayatkan hadis. Urutan keberapa? Jabir bin Abdullah? Bukan. Urutan ke-6. Kalau ke-7 siapa? Abu Sa'id Al-Khudri. Ya. Ke-4 siapa? Aisyah. Ke-5 siapa? Abdullah bin Abbas. Jabir ini hadisnya berapa? Pernah saya sebutkan ya kalau tidak salah. Ulama berbeda pendapat, tapi rata-rata ulama mengatakan 1550 ya. 1000 berapa? 550 betul. Karena Abdullah bin Abbas itu 1670 hadis kalau tidak salah. Jadi beliau urutan ke-5. Baru terakhir nanti adalah siapa? Abu Sa'id Al-Khudri. Baik, nanti dicek kembali. Beliau mengatakan, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Makanya kita sering ketemu Jabir ya. Anas bin Malik, karena memang sahabat-sahabat ini adalah perawi hadis yang terbanyak. Apalagi Abu Hurairah, sering kali kita ketemu hadis Abu Hurairah. Di Bukhari Abu Hurairah, di mana saja sering ketemu Abu Hurairah, hadisnya terbanyak. Kalau Nabi bersabda, man akalal basala, barang siapa yang makan bawang merah, awil thuma atau bawang putih, awil kurrotha atau bawang bakung. Ini terjemahnya kurang lebih bawang bakung. Ini juga menimbulkan bau, bawang bakung. Fala yaqrabanna masjidana, maka jangan sekali-kali dia mendekati masjidana, masjid kami. Fa innal malaikata tata'adza, karena sungguhnya para malaikat terganggu, tata'adza terganggu, mimma dari apa-apa, ya ta'adza yang terganggu, minhu dari apa-apa tersebut, banul insan anak-anak manusia, wa fi riwayatin banu Adam, anak-anaknya Adam yaitu manusia. Kita terganggu dengan bau, malaikat juga terganggu sama. Maka kita tidak boleh masuk masjid dalam keadaan mulut kita berbau. Disuruh sholat di rumah. Kalau sampai mulutnya berbau, disuruh sholat di rumah. Disebabkan apa? Makan bawang putih atau bawang merah atau bawang bakung. Pelajaran yang bisa dipetik, al-ahkamu, hukum-hukum minal haditsain, dari dua hadis. Al-awwal, yang pertama, an-nahyu an ityanil masajidi, larangan mendatangi masjid-masjid. Liman akala thuman, bagi siapa yang barusan makan bawang putih, au basolan atau bawang merah, au kurrothan atau bawang bakung, larangan masuk masjid. Atsani, yang kedua, yulhaqu bihadil asya'i, digabungkan, diikutkan dengan hal-hal ini. Jadi disamakan dengan bawang putih, bawang merah, bawang bakung. Kullu dzi raihatin karihatin, semua makanan yang memiliki bau yang karihah, dibenci, bau yang busuk, tidak enak. Tata'adza minhal malaikatu, di mana malaikat terganggu dikarenakannya. Awil musallun, atau orang-orang yang sholat. Seperti apa ini? Contohnya di sini, karaihati tabaghi, ya. Karaihati at-tabagh, seperti baunya tembakau. Tahu tembakau? Ini bahan baku utama rokok. Antum jangan sampai menjadi ahlul hisab. Jadilah ahlus sunnah wal jamaah. Ahlul hisab, tukang menghisap rokok. Nanti begini loh mulutnya, belum tua. Saya punya teman-teman usianya masih 40-an. Saya usia masih 46 tahun sudah gini, seperti usia 60. Ini sudah kempot ini. Karena sering nyedot rokok ini. Buat apa nyedot rokok, ikhwan? Memasukkan penyakit ke dalam tubuh. Daripada dibuat rokok,
Sehari kalau ngerokok 20.000, sebulan berapa? 600.000. Setahun berapa? 600 kali 12. Hah? 7.200.000 beli motor Honda Beat 2011. 2012 bisa. Tidak ngerokok 1 hari selama setahun beli Honda Beat. 7 juta kali 5 tahun berapa? 35 juta beli Panther. Masya Allah, istrinya seneng, Masya Allah, suami saya Masya Allah, berhenti ngerokok. Gak usah ngerokok ikhwan, tidak usah ngerokok. Atau yang dulu perokok, tobat. Ustadz, saya sekarang menjadi ahlus sunnah wal jamaah. Saya tidak menjadi ahlul hisab, tukang menghisap rokok. Tidak boleh ya, rugi ikhwan. Antum tidak akan kaya-kaya, yang kaya ya yang produksi rokok. Antum tetap saja miskin selama hidup. Na'udzubillahi min dzalik. Taib. Yang ketiga, saya tidak baca semuanya ya. Ats-tsalits, karahatu dimakruhkannya akli hadil asya'i. Makan hal-hal ini, makanan-makanan ini, liman alaihi, bagi siapa saja yang atasnya berkewajiban untuk hudur sholati, hadir sholat fil masjid, di masjid. Kalau ibu-ibu kan tidak wajib hadir sholat di masjid, tidak apa-apa, adzan makan bawang putih, nggak apa-apa. Anak-anak tidak wajib sholat. Antum wajib sholat. Jangan makan bawang putih sebelum apa? Sholat. Nanti setelah sholat. Bahkan sebagian ulama mengatakan walaupun sudah dimasak tetap dimakan nanti aja sebaiknya. Jangan sebelum mau sholat mau makan bawang banyak-banyak. Bawang itu banyak manfaatnya loh. Bawang putih, bawang merah itu banyak manfaatnya ya kawan. Orang mana ya? Jepang atau Korea senang makan bawang itu mana? Sehat-sehat mereka. Banyak manfaatnya. Tapi jangan dimakan sebelum sholat. Makruh hukumnya. Taib. Li'alla tafutahu al-jama'atu fil masjid, supaya tidak terluput kehilangan sholat jamaah di masjid. Sebab Nabi melarang mendatangi sholat jamaah bagi mereka yang mulutnya berbau bawang. Malam yakulha, selama dia tidak memakannya, khilatan sebagai bentuk khilah, al-isqatil khuduri, untuk menjatuhkan kehadiran. Jadi supaya tidak hadir di masjid sebelum adzan muakan bawang. Nanti kenapa gak ke masjid, kan saya baru makan bawang Ustaz. Tidak boleh. Fayuhram, keadaan seperti ini diharamkan. Kalau sengaja lah diharamkan. Kalau sengaja diharamkan. Ar-rabi' yang keempat, hikmatun nahyi, hikmah larangan. An ityanil masjidi, dari mendatangi masjid-masjid. Alla yata'adza bihal malaikatu wal musallun, supaya malaikat-malaikat dan orang-orang salat tidak terganggu dengannya. Al-khamis yang kelima, an-nahyu anil idza'i bi kulli wasilatin, larangan melakukan gangguan atau melakukan hal yang bisa menyakiti siapapun bikulli wasilatin, dengan segala bentuk sarana. Jadi antum tidak boleh menyakiti siapapun dengan cara apapun, sarana apapun tidak boleh. Apakah dengan bau mulut, apakah dengan apa, tidak boleh. Ya, tidak boleh kawan. Sengaja tidur dengan temannya 2 hari dia tidak mandi. Ya, temannya kelenger ya kawan. Tidak boleh ya. Jadi sengaja begitu tidak boleh. Ya, jelas. Wa hadza wasilatu mansusin 'alaiha wa hadhihi, dan inilah wasilatu sarana-sarana mansus yang ada nasnya 'alaiha, atasnya. Taib. As-sadis yang keenam, annal imtina'a an akli tsumi wa nahwihi, sesungguhnya dilarangnya makan bawang putih dan yang semisalnya sebelum sholat, laisa li tahrimihi, ini bukan karena diharamkannya bawang putih dan bawang merah, bukan itu masalahnya ya. Bidalili amrin nabi, berdasarkan dalil perintahnya Nabi bi akliha, untuk memakannya. Famtina'uhu, maka terlarangnya adalah an akliha, dari memakannya, la yadullu, tidak menunjukkan ala tahrim, atas keharaman. Contoh, berbicara itu haram tidak ikhwan? Berbicara, asal yang disampaikan kebaikan, boleh tak? Tapi dalam sholat dilarang. Ketika dilarang dalam sholat, apakah di luar sholat dilarang? Ya tidak. Tidak. Tersenyum boleh. Tertawa boleh ya? Boleh. Dalam sholat tidak boleh. Sholat Allahu Akbar, senyum-senyum, senyum-senyum tertawa, tidak boleh. Ya, maka jangan kita sholat membuat orang tersenyum. Dulu zaman saya masih SMA, teman-teman saya SMA sering memakai kaos Dagadu, merek Dagadu dari Jogja itu. Tulisannya lucu-lucu. Jadi orang yang sholat di belakangnya bisa senyum sendiri itu, baca tulisannya itu, senyum sendiri ya. Tidak boleh. Sengaja membuat orang tersenyum dalam sholatnya tidak boleh.
Walaupun tidak membatalkan sholat, tapi itu hal-hal yang makruh dalam sholat. Kalau tertawa membatalkan sholat, senyum tidak. Taib. Makanya antum tidak boleh ada orang temannya sholat sunnah, antum lewat jalannya dibuat seperti orang yang bikin ketawa, tidak boleh dalam sholat. Ya, tidak boleh. Jadi ini contoh-contoh ya kawan ya. Sesuatu yang dilarang di dalam sholat belum tentu dilarang di luar sholat. Jadi jangan langsung kita katakan haram tertawa dan tersenyum. Akhirnya dia menjadi santri nggak pernah tertawa. Ketemu ustadznya juga nggak pernah tertawa, tidak pernah tersenyum. Kenapa? Dilarang tersenyum dalam sholat. Salah faham dia. Ya, salah faham. Demikian bisa disampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Akhirul kalam. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.